dari diri kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Maka perasaan itu tidak bisa diceritakan. Kehilangan keluarga, kehilangan waktu, kehilangan sehat. Begitu juga dengan musibah yang sedang kita alami. Sebagian saudara kita meninggal dunia, guru kita, sahabat kita, tetangga kita, teman sekolah kita, keluarga kita. Maka sesungguhnya akidah Islam mengajarkan orang mati bukan karena COVID. Orang mati karena ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu di-share di video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, video orang mati tanpa sebab. Pembawa acara TV mati, pemain musik mati, orang sedang dansa mati. Menunjukkan mati kalau sudah sampai masanya, mati walaupun tidak sakit. Jadi sekarang kita sedang menguatkan keyakinan. Lalu kalau memang mati itu bukan karena COVID, kenapa Ustadz pakai masker? Kenapa Ustadz cuci tangan? Kenapa Ustadz jaga jarak? Itu adalah ikhtiar. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak ada ikhtiar, namanya Jabariyah. Kalau nggak percaya takdir, namanya Qadariyah. Percaya takdir tapi tidak menafikan usaha, namanya Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita masih ikut sunnah, tambatkan ontamu, setelah itu baru kau bertawakal. Pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarak, setelah itu baru kau bertawakal. Bukan tawakal tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kalau ada orang tidak mau ikut protokol kesehatan, dia tawakal saja, Jabariyah. Kalau ada orang tidak percaya bahwa mati itu sudah ditetapkan Allah, Qadariyah. Dia percaya kematian itu ditetapkan Allah, tapi dia ada usaha dan ikhtiar, Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat daripada kesesatan. Maka kita tetap berusaha. Mati juga, berarti memang takdirnya sudah sampai. Jangan terlalu dihabiskan air mata untuk menangisi orang yang sudah mati. Karena orang mati itu sudah mengalami 3. Sudah melihat malaikat maut, sudah mengalami sakaratul maut, dan dia sudah husnul khotimah. Kita husnuzon. Adapun kita, malaikat maut belum kelihatan, belum merasakan mati, dan belum tentu husnul khotimah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ini sesungguhnya adalah ujian keyakinan. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa negara adidaya ternyata tidak berdaya. Negara adikuasa ternyata tidak ada kuasa. Jepang yang pada Perang Dunia Kedua begitu gagahnya, hanya Amerika yang bisa meluluh lantakkannya dengan Hiroshima Nagasaki. Setelah itu mereka bangkit lagi, gempa bumi mereka tantang, tsunami mereka tantang. Ternyata Allah tidak datangkan angin puting beliung, Allah tidak datangkan tsunami. Allah datangkan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Orang-orang yang beriman berkata bahwa ini datang dari Allah. Orang-orang yang tidak beriman berkata, ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Untuk apa Allah ciptakan makhluk seperti ini? Yudillu bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu hanyalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang sudah datang Nabi, sudah datang Quran, sudah datang ulama, tapi dia menolak kebenaran. Jadi menyadarkan tentang ketidakberdayaan manusia. Kita diajarkan setiap selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, yang punya kuasa Allah, walahul hamdu, yang punya puja-puji Allah, yuhyi, yang menghidupkan Allah, wa yumit, yang mematikan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa Allah. Tapi dengan kecanggihan teknologi hari ini, seolah-olah kalimat itu hambar, hampa. Dulu
Petani amat sangat berharap dengan tanamannya. Setelah dia gali tanah, dia masukkan benih. Malam-malam dia berdoa supaya benihnya tidak dibongkar oleh anjing. Lalu kemudian dia siram. Dia berdoa supaya hujan turun jangan terlalu lebat sehingga mematikan tanaman. Dia minta supaya hujan turun supaya tanamannya tumbuh. Dia amat sangat berharap bergantung pada Tuhan. Tapi sekarang orang punya gaji tetap. Orang tidak lagi bercocok tanam. Dulu orang pergi ke laut sangat takut dipukul ombak, dihempas gelombang. Tawakalnya tinggi luar biasa. Hari ini orang tidak pergi ke laut. Orang tidak bertani bercocok tanam. Orang dengan mudahnya hidup. Dulu orang mesti jalan kaki, kesulitan, kelaparan, kepayahan, kesusahan. Sekarang tidak mengalami kesusahan. Tempat bekerja dingin empuk. Gaji sudah pasti datang mengalir ke rekening. Hidup nyaman, tenang, adem, ayem, tentram. Lupa kepada Tuhan. Yang sekarang diingatkan lagi. Sampai mau pergi kemanapun pakai masker, tertutup, gerah, panas. Kemana-mana keningnya ditembak, syukur suhu. Mau pergi keluar kota, hidungnya ditusuk. Rapid test. Tidak mempan hanya darah keluar dari ujung jari. Masuk ke dalam hidung, hidungnya pun berdarah juga. Dulu tahan seminggu, sekarang 2 kali 24 jam. Pergi tusuk, pulang tusuk lagi. Betapa tidak berdayanya manusia. Sudah usaha sedemikian optimal tetap juga kena. Dan musuhnya tidak kelihatan. Selama ini bukan main hebat menembak musuh, game online. Tapi sekarang ternyata musuhnya tidak nampak di depan mata. Maka sekarang kita sedang disadarkan bahwa kehebatan manusia yang sudah demikian canggihnya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Tapi kalau Allah mau menunjukkan kuasanya, maka sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling tidak berdaya. Disitulah kita baru bisa berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Engkau saja yang bisa menolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita merendahkan diri kita, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya.